Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai sifat-sifat koligatif larutan. Kita lihat dulu, di sini ada kata-kata larutan. Larutan. Contoh larutan itu apa? Contohnya larutan gula, ya, larutan gula. Berarti kalau larutan gula itu minimal ada berapa zat itu? Ada dua, ya, betul. Air dan gula. Berarti sebagai zat terlarut siapa? Gula, pelarutnya air. Berarti yang namanya larutan itu minimal ada dua, pelarut dan terlarut. Ya. Sebelum kita masuk ke sini, kita lihat dulu sifat-sifat koligatif. Nah, kita lihat tabel dulu, tabel 1.1. Nih, pada suhu 20 derajat Celcius di atas permukaan air, uap air memiliki tekanan 17,54 mm Hg. Ini air saja. Tekanannya 17,54. Kalau kita lihat di sini, larutan gula. Berarti ada gula, ada air. Gula dimasukkan ke dalam air hingga konsentrasinya 1 molal, tekanannya 17,23. Padahal tadi air saja 17,54. Ya, berarti tekanannya naik apa turun? Turun, betul. Saya tambahi gula lagi sehingga konsentrasinya menjadi 2 molal. Tekanannya kita lihat dari 17,23 menjadi 16,92. Berarti tekanannya berkurang, betul. Berarti urea juga sama ini, kalau 1 molal 17,23, kalau 2 molal 16,92. Berarti semakin, kita lihat kesimpulannya, kalau konsentrasinya semakin besar, apa yang terjadi? Tekanannya berkurang. Nah, berarti kita dapat kesimpulan, ya. Kesimpulannya nomor 1, apa ini? Semakin besar konsentrasi larutan, tekanan uap larutan makin kecil. Nah, kita dapat satu kesimpulannya, udah dapat 1 poin, ya. Berarti kalau konsentrasinya makin besar, tekanannya makin kecil. Yang kedua, kita lihat yang kedua. Titik didih air pada suhu 20 derajat Celcius, titik didih air 100. Air saja, air tok, tidak ada apa-apanya. 100 derajat Celcius. Kemudian air itu saya tambah gula hingga konsentrasinya 1 molal. Titik didihnya menjadi 100,52. Berarti titik didih bertambah. Saya tambahi gula lagi, berarti agak banyak, 2 molal. Titik didihnya menjadi 101,04. Apa yang bisa kita simpulkan? Yang kedua, kalau makin besar konsentrasi larutan, titik didihnya makin bertambah. Pinter. Yang kedua, kesimpulan kedua, makin besar konsentrasi larutan, titik didih makin bertambah. Makin bertambah. Yuk. Tabel yang ketiga. Pada suhu 20 derajat Celcius di atas permukaan air, titik beku air 0. Ini air saja titik bekunya 0. Kalau air tadi saya tambah gula, menjadi konsentrasinya 1 molal, tekanannya menjadi min 1,86. Dari 0 menjadi min, berarti
Naik apa turun? Turun. Saya tambahi gula lagi hingga 2 mol menjadi semakin turun lagi. Berarti kesimpulan yang ketiga. Makin besar konsentrasi larutan, titik beku makin turun. Tabel yang keempat. Nah, kita lihat larutan gula kalau 0,1 molar konsentrasinya, tekanannya 2,4026. Tekanan saya konsentrasi gula saya tambah lagi menjadi 0,2 molar. Apa yang terjadi? Tekanannya menjadi bertambah. Berarti kesimpulannya yang keempat, makin besar konsentrasi larutan, tekanan osmosis makin besar. Ya, kita dapat 4 ya. Tadi yang pertama tentang tekanan uap. Tekanan uap makin mengecil apabila konsentrasinya makin besar, atau semakin besar konsentrasi, tekanan uapnya makin mengecil. Kalau untuk titik didihnya, makin besar konsentrasi, titik didihnya makin besar. Ya, ini makin besar. Terus titik beku, makin besar konsentrasi, titik bekunya makin turun. Yang keempat, tentang tekanan osmosis. Makin besar konsentrasi larutan, tekanan osmosisnya makin besar. Berarti tekanan uap, titik didih, titik beku, tekanan osmosis tergantung dari konsentrasi. Ya. Jadi tergantung dari konsentrasi. 4 hal ini yang dinamakan sifat koligatif larutan, yaitu sifat koligatif larutan ini ditentukan oleh apa tadi? Tekanan uap. Besar kecilnya tekanan uap tergantung dari konsentrasi. Besar kecilnya titik didih tergantung dari konsentrasi. Besar kecilnya titik beku tergantung dari konsentrasi. Besar kecilnya tekanan osmosis tergantung dari konsentrasi. Berarti yang namanya sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat larutan yang ditentukan oleh konsentrasi zat terlarut. Ya, sifat koligatif larutan ditentukan oleh konsentrasi zat terlarut. Nah, sekarang kita mau belajar tentang konsentrasi. Ya. Konsentrasi itu banyak sekali macamnya, ya. Bentuknya bisa bermacam-macam, ya. Nomor 1, persen. Persen itu artinya per 100. Persen itu per 100. Berarti rumus persen sama dengan terlarut per seluruhnya. Nah, seluruhnya larutan itu apa? Larutan tadi tergantung dari terdiri dari terlarut dan pelarut kan? Berarti terlarut per terlarut ditambah pelarut kali 100%. Yang kedua, BPJ. BPJ atau ppm. Artinya bagian per sejuta. Part per milion, bagian per sejuta. Berarti rumusnya juga sama. BPJ itu sama dengan terlarut per seluruhnya
terlarut ditambah pelarut kali, karena ini per sejuta berarti kali 1 juta BPJ. Yang ketiga, molaritas atau M. Molaritas atau M itu ini ya, molaritas ya. Molaritas itu mol zat terlarut per 1 liter larutan. Mol zat terlarut dibagi 1 liter larutan. Ini bisa juga kita tulis M sama dengan mol zat terlarut. Mol itu berarti gram per mr. Gram T per mRT terlarut dibagi 1 liter larutan. Nah, ini nanti bisa menjadi gram T per mRT kali, ini tak pindah ke atas berarti kali, saya jadikan mili, kali 1000 per mililiter larutan. Yang keempat, molalitas. Molalitas itu berarti M kecil. Molalitas itu sama dengan mol zat terlarut per 1 kilogram pelarut. Rumusnya sama. M sama dengan mol T dibagi 1 kilogram, mol T ya bisa nih, bagi 1 kilogram P berarti gram per mr kali 1000 per gram P. Nah, kita sudah dapat rumus nih persen BPJ molar, bisa ini, bisa juga ini molar, molal sama ini boleh ya. Kalau molar itu 1 liter larutan, kalau molal 1 kilo pelarut. Terus yang kelima, fraksi mol. Fraksi mol atau X. Kalau kita mau cari XT berarti di sini fraksi mol terlarut. Nah, berarti kalau mau mencari XT itu mol terlarut dibagi mol seluruhnya. Nah, seluruhnya kan mol terlarut ditambah mol pelarut. Kalau kamu mau cari XP pelarut ya berarti mol P dibagi mol P ditambah mol T. Nih, sudah dapat rumusnya. Sudah, kita coba latihan dulu ya. Contoh soal konsentrasi ya. Hitunglah molaritas larutan 4 gram NaOH dalam 250 ml larutan. Nah, berarti yang diminta molar.
Molar M besar kan? Tulis dulu rumusnya. Molar berarti M. Rumusnya mol zat terlarut dibagi 1 liter larutan. Boleh. Kita cari nih mol T dibagi liter larutan. Ya, ini udah. Mol T-nya udah gram per mr. Gramnya berapa? Nih 4/40 mr NaOH 40 ya. Ini mr-nya 40, mr NaOH 40 ya. Dibagi 1 liter, ini jadikan liter. Kan dibagi 1000 kan? Dibagi 1/4. Bagi 0,25. Berarti ketemunya berapa? 0,1 dibagi 0,25. Sama dengan berapa? 0,4 ya. Ya. Lanjut, nomor 2. Suatu larutan glukosa dengan konsentrasi 20%. 20% massa jenis larutan tersebut adalah 1,08 gram per mili. Tentukan fraksi mol zat terlarut, B molalitas, C molaritas. Kita cari yang fraksi mol dulu. Tulis dulu rumusnya ini untuk yang A. Fraksi mol berarti XT ya. XT itu berarti mol T dibagi mol T tambah mol P ya. Kita cari dulu bentar di sini. Dah 20% massa glukosa. Ini berarti gram glukosa 20 gram, gram air 80 gram ya. Diketahui mr glukosa itu mr-nya 180. Tinggal kita cari mol terlarut, cari MT-nya. Gram T-nya berapa? 20. 20 dibagi 180. Berarti 1/9 ya. Terus mol, ini mol N. Sorry ki mol N ya. Mol P-nya berarti 80 dibagi 18. Kita cari dulu. Ini 1/9 itu sama dengan 0,11. 80 dibagi 18 4,44. Tinggal kita masukkan ke rumus ini. XT-nya terlarutnya 0,11 dibagi 0,11 tambah 4,44 sama dengan dibagi 4,55. 0,0244. Nah, ini sudah dapat. Nih
Hasilnya XT-nya yang A. Sekarang kita cari yang B. Molalitas. Tulis dulu rumusnya, molalitas. M kecil. Ini untuk yang B. M kecil sama dengan gram per mr kali 1000 per gram P. Gramnya berapa tadi? Ini gram T ya. Gram T ini mRT, ini berarti di sini P, gram P. Yang terlarut gramnya berapa tadi? 20. Ini kan yang terlarut kan ini 20. 20 per mR-nya 180 kali 1000. Gram pelarutnya tadi berapa? Pelarutnya air tadi 80 gram kan? Dibagi 80. Tinggal ini. Nah, 200 dibagi 18 dibagi mana? 8. 1, bentar lagi. 200 dibagi 144. 1,38. Nah, udah ketemu. Ini yang molal. Yang C kita cari yang molaritas. Molaritas gram T per mRT kali 1000 per mililiter larutan. Ya. Di sini gram T-nya 20 per 180 kali 1000. Kita jadikan ini kan tadi gram pelarut ya 80. Ini mililiter larutan, berarti dijadikan mililiter. Kalau dijadikan mililiter berarti kita pakai ada massa jenis. Di sini ada massa jenis. Nah, ini berarti ini ya. Berarti kalau ini gramnya larutan, ini kan terlarutnya 20, pelarutnya 80, berarti gramnya larutan kan 100. Terus di sini ya, berarti di sini tambah di sini nih. Gram larutan 100 gram. Nah, ini kita jadikan mililiter. Pakai rumus ini rho, massa jenis itu rho, gram per mili. Kita cari dulu di sini. Catatan di sini ya. Rho itu kan gram per mililiter. Rho-nya berapa? 1,08. Ya. Gramnya 100 gram. Kenapa? Karena di sini kenapa kok yang dipakai kok 100 kok tidak 80? Karena yang di sini yang dipakai larutan. Berarti ini 100-nya milik larutan. Nanti kita cari mililiternya. Berarti kalau mau mencari mililiter berarti mililiter sama dengan 100 dibagi 1,08. Nanti ketemu mililiternya. 100 dibagi 1,08 sama dengan 92,59. 92,59 berarti masuk di sini 92,59. Tinggal dicari
Ini 18 kali 2000 dibagi 1666,67 sama dengan 2000 dibagi 1666,67 1,199 ya, sekitar sama dengan ini 1,2 boleh. Udah ketemu. Udah. Ini udah ketemu ya. Yuk.